Oke. Pertemuan 5, pemilihan bahan dan proses dengan topik material terhadap faktor lingkungan dan ekonomi. Nah, di sini sebelah kiri tadi sudah dijelaskan bahwa tentang penambangan atau eksploitasi bahan yang berlebihan di Papua untuk penambangan aluminium yang kiri, dan sedangkan yang kanan adalah untuk over exploitation lumpur lapindo untuk pengeboran gas alam ya, di Sidoarjo ya kalau nggak salah. Nah, di sini mengenai pertumbuhan populasi. Nah, semua yang berhubungan dengan lingkungan ini diawali dengan adanya pertumbuhan populasi yang melonjak sangat tinggi. Nah, bisa dilihat di sini selama 750 tahun ini masih bersifat linier, terus 750 tahun berikutnya linier, kemudian di awal abad ke-18 atau 17 di sini itu sudah mulai mengalami peningkatan secara eksponensial, di mana pada saat awal abad ke-19 di sini dari 2.000 juta atau 2 miliar manusia itu sampai mencapai di tahun 2000-an itu sampai 6.000. Bahkan sekarang di 2020 itu sampai mencapai ke 8 miliar. Ini peningkatannya sangat signifikan. Semakin banyaknya populasi manusia, semakin meningkat juga kebutuhan dari manusia itu sendiri. Seperti contohnya di US, di sini ada tercatat dalam survei bahwa kebutuhan manusia per orang di Amerika Serikat yaitu mencapai 10 ton ya. Sampai mencapai 10 ton per orang per tahun. Nah, di sini bisa dibayangkan sampah yang diakibatkan dari konsumsi yang berlebihan ini. Kemudian ini adalah tahun 2008 mengenai 25 negara sampel ya populasi, di mana hanya untuk Cina dan India saja ini mewakili dari 37% dari populasi dunia. Berarti bisa dibayangkan peningkatannya sangat signifikan untuk populasi di Cina dan India. Maka dari itu populasi yang tidak terkontrol ini bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Baiknya sering kita dengar yaitu bonus demografi dan berhubungan dengan kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain. Maka dari itu untuk Cina dan India harus benar-benar merencanakan dari kebutuhan bangsanya, kebutuhan dari masyarakatnya. Apakah dapat terpenuhi atau tidak, karena makin banyaknya populasi, kebutuhan juga semakin tinggi. Nah, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa tingkat dekomposisi dari beberapa bahan terhadap gampang atau tidaknya terurai di tanah atau di lingkungan. Di mana di sini yang paling berbahaya misalnya untuk styrofoam itu bahkan tidak sama sekali material ini dapat terurai. Maka dari itu perlu dipikirkan bahwa pada saat pemilihan material harus secara benar. Yang pertama, memikirkan dari segi dekomposisi atau terurai atau tidaknya. Atau pada saat pembuatan atau produksi material diusahakan melalui perencanaan yang matang, karena pada saat pembuatan materialnya ada yang reject atau yang NG, maka dari itu yang terbuang maka dari itu material itu terbuang. Semakin terbuangnya material itu berarti menambah dari sampah yang dihasilkan yang tidak mudah terurai. Kalau misalnya sampahnya berbentuk logam, mungkin bisa di recycle kembali, atau misalnya kertas bisa di recycle kembali. Tetapi jika
produksinya dalam bentuk hal yang lain seperti plastik, botol ataupun styrofoam, satu kegagalan itu bisa menunggu sampai 400-500 tahun ke depan. Generasi kita tidak akan merasakannya, tetapi anak cucu sama generasi ke depannya akan merasakan ulah dari kita sendiri yang saat ini dalam mengkonsumsi material-material yang tidak dimanfaatkan dengan benar. Nah, ini untuk tugas 5. Ini silakan cek nanti di video untuk penjelasannya. Kemudian di pertemuan kelima ini mengenai material consumption atau konsumsi dari materialnya. Bisa kita lihat bahwa yang paling tinggi itu yang diutamakan adalah konkrit. Konkrit dalam kategori keramik ya. Di mana selain keramik di sini juga selain di keramik itu selain konkrit atau beton di sini juga ditulis aspal yang biasa untuk jalanan ya, atau di sini gelas kaca ataupun bisa kita lihat di botol ya, atau misalnya brick, sini ada batu bata. Nah, untuk yang kedua selain konkrit atau beton di seluruh dunia ini ternyata tahunan atau produksi tahunan dalam satuan ton per tahun di sini adalah oil and coal. Jadi minyak dan batu bara. Kemudian disusul oleh metal yaitu steel. Bahkan steel di sini bahkan kalah dengan wood ya, dengan kayu. Hal yang menarik lainnya adalah untuk yang polimer. Di sini polimer ada 4 contoh adalah polietilen, polivinil karbonat, polipropilen, dan polietilen tetranat. Nah, dari 4 yang ini bahkan mereka nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang metal yang lainnya, kecuali yang steel. Yang lainnya itu di bawahnya. Produksinya sekarang sangat tinggi, berarti bisa dibilang bahwa polimer untuk saat ini mulai digunakan, tetapi permasalahannya adalah yang di ini dari terurai lama atau tidaknya terurai. Yang gelas juga sini lamanya terurai. Jadi tinggal dipilih apakah menggunakan material yang hanya mudah terurai atau tidak, atau kemudahan dalam produksi, atau cost. Nah, ini variabelnya banyak. Karena kita variabel saat ini adalah mengenai lingkungan dan biaya. Nah, kita akan bahas dari segi itu. Terus sebelah kanan di sini ada dominasi material yang dari yang kanan itu dilihat bahwa 84% semuanya didominasi oleh keramik, di mana konkrit memiliki peran penting. Kemudian selanjutnya ini disusul dari wood ya, atau kayu, di mana saat ini di konstruksi selain untuk menggunakan beton juga menggunakan kayu. Masih banyak yang menggunakan kayu untuk misalnya pada saat pembangunan di awal, pada saat pengecoran, menggunakan semen, bahkan ornamen-ornamen di dalam rumah masih banyak yang menggunakan kayu. Kemudian di sini masih steel yang mendominasi di bagian metal karena kemudahan steel itu dalam diproses ya, kemudahan proses, biaya yang sangat rendah, kemudian kemudahan untuk di-recycle atau dibentuk kembali. Terus kemudian bahkan tidak sampai 1% itu di polimer dari yang pemakaian sampai saat ini, polimer seluruh dunia itu hanya baru sampai 1%, walaupun produksi tahunannya sudah mulai meningkat tinggi. Mungkin di sini 1% karena tadi ya faktor lingkungan yang tidak mudah terurai. Bentar, saya oke. Nah, di sini dari seluruh permukaan bumi, di sini ada unsur-unsur yang kemelimpahannya, abundance of element. Jadi unsur-unsur yang melimpah di muka bumi ini. Yang di slide ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada crust atau di permukaan bumi, atau di kerak bumi, atau di tanah ya. Ini ocean itu artinya ada di dalam
air atau di dalam laut ya atau samudera. Kemudian di sini atmosfer yang ada di udara. Nah, hal yang menarik di sini adalah di permukaan bumi ternyata masih didominasi 47% oleh oksigen. Nah, di sini pada dasarnya di permukaan bumi baik itu hewan, tanaman maupun manusia itu sangat diperlukannya oksigen. Tetapi karena komposisinya hanya 47%, biasanya di beberapa daerah yang misalnya dengan suhu atau temperatur yang ekstrim, biasanya kandungan oksigennya berbeda ya atau lebih tipis. Nah, ini yang menarik lainnya adalah di laut ya, atau di air itu oksigennya mencapai 85% di sini. Walaupun keseluruhannya air, tetapi kandungan oksigennya semakin tinggi. Di mana air itu kita ketahui kan H2O, berarti hidrogen dan oksigen, tetapi komposisi dari oksigen lebih besar dibandingkan dengan hidrogen. Sedangkan di atmosfer itu yang paling tinggi adalah nitrogen. Ini menjadi alasan kenapa kita kalau naik ke atmosfer kok tidak bisa bernafas, karena kandungan oksigennya itu sangat rendah. Nah, bagaimana hubungannya dengan material atau pemilihan bahan kita saat ini? Bisa kita lihat bahwa kandungan oksigen di laut itu semakin tinggi, berarti pada saat pembuatan atau pemilihan bahan yang berhubungan dengan air atau laut, berarti adanya kemudahan untuk terjadinya oksidasi atau terjadinya karat, di mana salah satu syarat untuk terjadinya karat yaitu adanya oksigen dan air, berarti ini sudah memenuhi. Sedangkan yang di atmosfer oksigennya sangat rendah, berarti syarat untuk terjadinya karat menjadi lebih sedikit. Tetapi ada unsur yang lain kalau di atmosfer, yaitu misalnya tekanan gravitasinya menjadi semakin tinggi atau tekanan udaranya juga semakin tinggi. Di permukaan bumi atau di kerak bumi, di sini ada juga ada juga persentase untuk material yang lain. Bisa dilihat kita gunakan banyaknya untuk iron atau untuk pembuatan steel, iron ditambahkan dengan karbon. Di sini hanya 5% dari keseluruhan, tetapi kita sudah mengeksploitasi banyak sekali untuk pembuatan steel. Kemudian diikuti dengan aluminium, produksinya sudah mulai meningkat banyak. Di sini untuk crust ocean dan atmosfer itu menggunakan kedalaman atau luas sampel yang berbeda. Di sini untuk 1 km untuk crustnya itu 3 kali 10 pangkat 21. Kalau untuk yang ocean 10 pangkat 20 dan atmosfer 5 kali 10 pangkat 18. Ini membedakan pengambilan sampel persentasenya. Setiap contoh misalnya setiap 3 kali 10 pangkat 21 itu terdapat 47% oksigen, sisanya ini. Itu yang dimaksud dengan samplingnya. Nah, di sini adalah harga relatif per satuan massa atau per ton di sini. Di sini yang terlihat adalah platinum dengan angka atau harga yang paling mahal, yaitu 12 M atau 12 juta. Untuk yang tabel ini itu dibandingkan dengan mild steel. Mild steel itu dianggap nilainya adalah 100. Berarti kalau misalnya harga di tahun 2011 itu mild steel harganya adalah $500 per ton, berarti 5 kali dari nilai yang di sini. Berarti kalau misalnya harga platinum berapa? Tinggal dikali. Berarti 12 juta dikali 5. Karena 100 sampai 500 kan ini rasionya 1:5. Berarti tinggal dikali 5. Berarti sekitar 60 juta US dollar per tonnya untuk harga platinum. Semakin ke sini harga material perlahan semakin naik sesuai dengan kebutuhan di pasar. Tetapi berbeda dengan yang kita kenal yaitu gold atau emas. Di sini sejak COVID-19 melanda di seluruh dunia, itu gold adalah material yang sendirian dia mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan sampai 200% mengalami.
Kalau kalian cek sekarang harga emas yang dulunya 500 ribuan, sekarang harganya mencapai 1 jutaan. Ini material yang berbeda ya, karena gold sini selain untuk penggunaan produksi manufaktur, untuk beberapa komponen di elektronik, itu di elektronik ada ya, menggunakan gold biasanya untuk dia tahan terhadap temperatur tinggi, terhadap mulur ya. Juga gold sini sekarang digunakan juga untuk cadangan devisa. Jadi cadangan devisa di setiap negara itu bukan berbentuk uang kertas atau uang logam, tapi dalam bentuk emas. Jadi negara mana yang memiliki cadangan devisa yang paling banyak, nah itu biasanya dia memiliki di brankas nasionalnya itu adalah emas batangan. Karena harga emas batangan di seluruh dunia itu bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk devisa dan untuk alat pembayaran. Sedangkan untuk kenapa mata uang tidak bisa digunakan? Karena itu nilainya dapat berubah terus-menerus seiring dengan perubahan dari suku bunga ya, atau perubahan dari harga-harga produk-produknya. Nah, yang menarik di sini mengenai harga relatif persatuan massa atau ton. Ya, di sini adalah barang-barang yang terbuat dari non metal ya. Misalnya seperti epoksi di sini sampai 1000, itu bisa 5 kali harga mild steel. Terus harga-harga dari rubber atau misalnya polimer yang lain, di sini harganya bahkan bisa di atas atau 2 kali dari harga mild steel. Nah, di sini bisa diperkirakan bahwa kemungkinan yang polimer di sini pada saat pemilihan bahan adalah prosesnya itu membutuhkan resources atau sumber daya yang cukup mahal. Sedangkan seperti yang saya bilang dari awal bahwa untuk yang steel itu masih banyak yang memilih steel karena pemilihan bahannya murah untuk biaya produksi, mudah dibentuk, mudah di-recycle dan lain-lain. Karena kemudahannya ini jadi harganya menjadi lebih murah. Dari tabel ini yang paling murah yaitu adalah bernilai 20 atau bernilai 1/5 dari harga mild steel, yaitu semen dan coal. Di mana coal ini masih banyak menggunakan di beberapa industri, tetapi sudah mulai banyak yang memberikan larangan karena batu bara merupakan bahan bakar terkotor di dunia. Nah, sampai saat ini penelitian mengenai batu bara itu mulai digalakkan di dunia, terutama di Indonesia juga, batu bara yang ramah lingkungan. Jadi dengan batu bara yang murah, tetapi kandungan karbon yang dihasilkan pada saat pembakaran batu bara menjadi lebih rendah. Di sini energi konsumsi untuk di dunia dalam satuan di sini adalah EJ, ada exajoule, di mana exajoule itu adalah 10 pangkat 18. Ya. Jadi 1 miliar kali 1 miliar, berarti 10 pangkat 18. Ya. Di dalam grafik ini ada menjadi pokok bahasan utamanya, yaitu ada 4 kategori besar untuk konsumsi energi tergantung dari sumbernya, yaitu sumbernya dari fosil, dari solar, yang ketiga adalah dari lunar atau bulan, yang keempat adalah nuklir. Di sebelah kanan, ini konsumsi energi dalam satuan kilowatt hours per jam. Nah, seperti kita ketahui kalau watt itu adalah joule per second, di mana yang sebelah kirinya itu tadi joule, dalam satuan per detiknya dia mengkonsumsi berapa banyak, berarti joule per second atau ekivalen dengan 1 watt. Nah, biasanya untuk yang joule itu sangat kecil dan watt juga sangat kecil, biasanya dalam satuan yang lain, itu kilojoule, kilowatt, megajoule, megawatt, ataupun gigajoule, gigawatt. Nah, kenapa dengan kilowatt hours? Nah, biasanya dalam kelistrikan di kita itu pembeliannya dalam kilowatt hours. Dari misalnya 1 kilowatt hour berarti 1000 watt per jam.
Oke, yang di sini ada untuk bahan bakar fosil, material yang digunakan itu adalah bentuk cair atau oil. Di sini adalah bentuk gas, dalam bentuk padatnya adalah bentuk batu bara. Sedangkan sumber yang berasal dari di sini dibilang solar, matahari, karena matahari itu menggerakkan yang lain ya. Di bukunya tertulis matahari menggerakkan angin, air, hydro, terus menggerakkan tenaga air, angin, wind, terus kemudian panas matahari, kemudian berikutnya ada gelombang, maksudnya gelombang di sini adalah gelombang air laut ya, dan yang berikutnya adalah fotovoltaik. Berbeda antara solar heat dengan fotovoltaik. Kalau solar heat itu memanfaatkan panas dari radiasi matahari, sedangkan fotovoltaik dia memanfaatkan cahaya dari matahari. Nah, sedangkan untuk lunar atau dari tenaga gravitasi bulan, di sini ada satu yaitu tidal, yaitu ombak. Berbeda antara tidal dengan gelombang. Kalau gelombang itu digerakkan biasanya digerakkan oleh angin. Kalau yang gelombang atau ombak biasanya yang tidal ini digerakkan oleh gravitasi bulan. Yang berikutnya adalah di kita mungkin belum agak tidak umum ya, yaitu mengenai nuklir. Nuklir di sini bisa dimanfaatkan dari radiasi nuklirnya maupun dari panas yang dihasilkan dari nuklir itu sendiri, ataupun di sini dikategorikan geotermal, walaupun harusnya menurut saya geotermal itu dalam kategori alam ya, karena panas bumi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa energi konsumsi dari ketiganya, dari coal, oil maupun ke gas ini didominasi oleh karbon, hidrokarbon, yang mana tidak dapat kita perbaharui. Malahan bahan bakar yang tenaga listrik atau tenaga energi yang kita ketahui dapat diperbaharui dari misalnya dari air, angin, tadi panas matahari, atau fotovoltaik itu hanya berkisar sekitar 7% saja di dunia ini. Jadi sekarang masih didominasi oleh karbon, bahan bakar fosil yang nilainya hampir sekitar 80%. Nah, penggunaan yang poin A ini, sumber-sumber energi ini untuk apa? Ya, ini biasanya untuk transportasi, seperti transportasi air, darat maupun udara, atau industri untuk proses manufaktur atau pembuatan barang setengah jadi maupun barang jadi. Begitu juga dengan kebutuhan dari bangunan ya atau home. Ini biasanya untuk heating, pemanasan. Biasanya di beberapa rumah ada yang di bagian-bagian negara yang iklimnya atau temperaturnya sangat rendah, itu membutuhkan pemanas. Kalau di kita membutuhkan air conditioning, pendingin ya, air cooling. Kemudian juga diperlukan untuk penerangan atau listrik, untuk lampu, kemudian untuk hal-hal lainnya seperti distribusi air dan lain-lain. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan? Silakan. Cek. Kayaknya. Iya, Pak. Halo? Silakan. Ini Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Ricky Mugi. Ya, perihal yang ini Pak, yang tadi kan Bapak sebutin yang perihal energi yang dari solar itu yang kayak dari angin, terus sinar matahari. Terus kenapa gitu Pak kita masih menggunakan bahan bakar fosil ketimbang dari kayak energi alternatif baru gitu Pak? Oke. Ada lagi Ricky Mugi? Apakah dari daya maksudnya dari daya buat listriknya itu lebih besar dari bahan bakar fosil apa dari energi alternatif Pak? Sedangkan setahu saya untuk energi alternatif itu lebih aman ketimbang dari bahan bakar fosil Pak. Kayak Oke. gitu. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab dulu yang Ricky Mugi.
Oke, terima kasih. Penggunaan dari bahan bakar fosil itu masih sangat banyak digunakan. Yang itu faktor yang pertama adalah faktor kemudahan, karena misalnya dari bensin itu tinggal dipakai langsung digunakan. Terus kemudian energi yang dihasilkan kalorinya juga menjadi lebih tinggi. Berbeda dengan tadi, dengan bahan bakar yang dapat diperbaharui yang dijelaskan di sini. Contohnya seperti ini. Untuk membuat energi baru dan terbarukan, yang pertama adalah masalah biaya, cost ya. Nah, masalah biaya. Contohnya salah satu aja untuk yang fotovoltaik di sini, untuk PV ya, solar cell. Nah, untuk yang solar cell di sini, apabila kita membuat sistem pembangkit tenaga matahari fotovoltaik ini di atap rumah saja, atap rumah kita, itu kita berarti membutuhkan biaya membeli solar panel, kita membeli inverter, baterai, dan lain-lain. Nah, berarti setelah saya pernah membuat simulasi untuk kebutuhan dari solar cell di rumah, di atap rumah saja, itu kita setidaknya akan memberikan kita diberikan untuk namanya payback period, atau kita balik modal untuk ngemodal yang biaya tadi itu sekitar 20 tahun. Jadi 20 tahun baru balik modal. Maksudnya balik modal itu dari total biaya dibandingkan dengan harga listrik yang sekarang. Jadi misalnya harga totalnya sekarang saya 200 juta. Pembuatan ini 200 juta. Nah, 200 juta itu untuk menghandle biaya konsumsi listrik saya yang hariannya berapa, misalnya 2000 kWh misalnya, dayanya. Nah, 2000 itu dalam 20 tahun itu senilai dengan harga investasi saya pembuatan fotovoltaik. Nah, itu yang pertama mahal ya. Apalagi yang lainnya, contohnya angin. Angin ini itu juga sama, dia sangat butuh biaya yang sangat besar. Apalagi tidak semua daerah itu cukup untuk atau memenuhi dengan bahan energi baru dan terbarukan. Berarti yang pertama tadi cost, yang kedua adalah lokasi. Tidak semua lokasi dapat dilakukan menggunakan energi baru dan terbarukan. Contohnya untuk yang tidal saja dan wave itu hanya bisa di daerah pesisir laut misalnya. Untuk yang fotovoltaik itu hanya untuk di daerah-daerah yang tidak ada gedung yang tinggi, atau di atas gedung yang tinggi juga bisa, tetapi tidak ada penghalang atau bayangan ya. Kalau misalnya ada gedung yang tinggi berarti mataharinya terbayang atau terhalang. Atau yang kedua untuk yang fotovoltaik saja itu tidak boleh adanya intensitas sinar matahari yang rendah. Berarti kalau misalnya di kita itu yang hampir sepanjang tahun itu panas, itu cocok. Tapi di beberapa daerah itu masih tidak cocok. Bagaimana Pak dengan panas matahari? Nah, ini ada beberapa daerah yang panas matahari di Indonesia saja kurang. Jadi tidak, lokasinya menentukan. Bagaimana dengan angin? Angin juga sama. Makin banyak gedung di perkotaan tidak cocok untuk tenaga angin. Bahkan kalau di pedesaan, ada juga pedesaan yang anginnya sangat rendah. Hanya di beberapa daerah yang anginnya tinggi. Contohnya misalnya di daerah pesisir laut itu juga tinggi. Nah, sekarang angin itu dibuat di lepas pantai ataupun di pertengahan laut ya. Itu untuk menghindari adanya halangan untuk angin mengalir. Tapi terkendalanya adalah proses pemasangannya, biaya, kembali lagi ke biaya. Nah, untuk yang hydro, seperti kita tahu pembangkit listrik tenaga air itu butuh biaya yang sangat besar. Kita harus buat dulu bendungan, kita harus buat dulu generator dan turbin yang sangat besar. Nah, itu biayanya kembali lagi ke biaya dan lokasi. Tidak semua lokasi bisa dijadikan PLTA. Karena untuk pemukiman harus jauh dari pemukiman. Dekat-dekat dengan pemukiman tidak boleh karena dari faktor resikonya. Nah, bagaimana dengan faktor yang ketiga? Faktor yang ketiga adalah yang paling disoroti adalah efisiensi. Nah, kenapa kok efisiensi, Pak? Nah, efisiensi dari bahan bakar karbon, hidrokarbon itu
itu bisa mencapai 70 atau 80%. Sisanya terbuang menjadi emisi. Nah, berbeda dengan yang hydro. Yang hydro ini mungkin anggap karena bentuknya air, anggap bisa 20%. Nah, yang menjadi permasalahan adalah fotovoltaik. Fotovoltaik ini hanya 10%. 10% efisiensi. Sebagai contoh, Pak, 10% itu maksudnya gimana? Contoh misalnya, diperkirakan sinar matahari itu menghasilkan dalam satu hari itu adalah misalnya 100 atau 1000 lah, 1000 watt misalnya. 1000 watt yang masuk itu dia mengalami loss. Loss-nya itu sampai 90%. Loss-nya dari mana? Karena sistem dari fotovoltaik adalah sistemnya loncatan elektron. Nah, semenjak loncatan elektron dari matahari, dari sinar matahari, ya saya mute dulu ya. Oke. Loncatan elektron itu semenjak dari sinar matahari turun, itu kemudian dia jalan ke PN junction-nya itu mulai berkurang lagi. Ada elektron-elektron yang lepas, elektron-elektron yang tidak kuat atau menguap begitu saja. Kemudian dari situ perjalanan melalui inverter, perjalanan melalui baterai, nah itu semakin berkurang. Nah, di situ terutama yang tadi ya, yang sinar matahari yang ditangkap ke elektron yang ditangkap itu berkurang sangat besar sekali, bahkan sampai 80%. Nah, ini fotovoltaik ini efisiensinya hanya 10%. Bagaimana dengan angin? Nah, angin di sini ini efisiensinya bahkan sangat kecil, itu hanya 5% saja. 5%. Makanya dari itu angin di sini ditempatkan di tengah atau di pinggir laut supaya angin itu mengalir terus. Nah, itu dari efisiensi. Masing-masing ada efisiensi yang bahkan sangat rendah. Yang paling besar anggaplah hydro atau air tadi 20%. Nah, faktor yang keempat yaitu adalah faktor waktu. Tidak semua tempat atau tidak semua waktu kita 24 jam itu semuanya memberikan efisiensi. Contoh misalnya matahari. Matahari ini panasnya itu hanya di beberapa jam tertentu. Misalnya jam 10 sampai jam 2 siang. Itu hanya 4 jam saja. Terus bagaimana dengan sinar matahari? Sinar matahari bisa kita dari jam 8 atau jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tetapi di tengah-tengahnya ada awan lewat, berarti shading. Berarti ada bayangan awan itu saja, itu efisiensinya itu melonjak langsung ke turun mendekati 0%. Terus sampai ke pada saat awan itu lewat, terus sinar matahari muncul lagi, itu dia mulai lagi dari 0%, 1%, 2%, nggak langsung ke 10% tadi. Begitu juga dengan angin. Tidak semua daerah tadi angin, kemudian tidak semua jam itu anginnya itu tinggi. Itu juga sama. Efisiensi dari waktu. Kalau mungkin air dalam bentuk bendungan itu mungkin bisa kita kendalikan. Makanya tadi efisiensinya lebih tinggi. Begitu juga dengan gelombang. Gelombang dari air laut maupun di ombaknya itu tidak semuanya memiliki gelombang atau ombak yang cukup untuk menggerakkan tadi, untuk menggerakkan piston bolak-balik dari pembangkitnya. Jadi itu ya, Ricky Mugi, ada 4 alasan kenapa kok sekarang kita masih ini. Nah, sekarang beberapa negara sudah menggagas tidak adanya karbon karena mereka sudah siap dengan cost-nya. Jadi mereka rela untuk investasi besar-besaran untuk cost, tetapi ke depannya mereka tidak berpikir tentang jejak karbonnya tadi, hidrokarbon. Terus juga lingkungannya menjadi lebih bersih dan lain-lain. Mungkin itu, silakan ada yang mau bertanya atau Ricky Mugi mau menanggapi lagi, silakan. Iya Halo? Pak, cukup Pak atas jawabannya. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Iya, oke. Ada lagi, silakan, atau saya lanjutkan dulu. Nah, dari beberapa tipe energi, di sini ada 6 kelompok besar. Yang pertama ada dari radiasi, kemudian dari thermal, electrical, mechanical, nuklir, dan chemical. Nah, di sini energi di sini maksudnya sumber-sumber energi yang bisa kita manfaatkan. Kalau dari radiasi, ternyata tadi ada radiasi
nuklir. Nah, nuklir itu yang kita kenal bukan hanya seperti yang di Jepang, itu radiasi nuklir yang besar, yang bisa meledak. Ternyata untuk yang di rumah sakit, kita menggunakan X-ray, itu radiasi juga menggunakan radiasi nuklir, tapi dalam skala yang rendah dan dapat dikendalikan. Radiasi juga digunakan untuk di bidang pertanian. Biasanya kalau ada beberapa laboratorium pertanian itu untuk merangsang pertumbuhan dari tanamannya itu menggunakan radiasi, menjadi kalau istilah kasar di kita adalah sistem pengkarbitan. Itu diradiasi sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Bagaimana Pak, aman atau tidak? Itu setelah diuji itu setidaknya aman untuk dikonsumsi karena tanaman ini tidak meninggalkan tidak meninggalkan jejak radiasi. Jika aman, itu boleh langsung dikonsumsi. Apabila meninggalkan jejak radiasi, jelas tidak boleh disebarluaskan. Yang berikutnya misalnya thermal, di sini ada low sama high grade. Kalau high grade misalnya untuk temperatur tinggi, misalnya untuk pengecoran, untuk misalnya di combustion engine, di motor bakar, atau di low grade, misalnya untuk temperatur-temperatur yang bahkan di bawah 0 derajat Celcius, atau tahan dengan temperatur yang sangat rendah. Misalnya untuk pengawetan makanan, untuk alat-alat medis, atau hal-hal yang lainnya. Begitu juga dengan energi yang berasal dari electrical, atau misalnya motor listrik, atau misalnya magnet. Mechanical juga jelas, kita untuk pergerakan dari energi kinetik maupun energi potensial, sehingga menghasilkan tadi, misalnya gaya impact, kemudian gaya gesek, dan lain-lain. Nah, nuklir juga sama. Nuklir yang kita ketahui, kalau kalian browsing, itu setidaknya dia adanya pergerakan elektron yang sangat cepat sehingga menghasilkan panas atau menghasilkan listrik. Nah, sini kenapa kalau kita saksikan di film-film itu bahkan ada yang sampai 1000 tahun, 2000 tahun nuklirnya masih hidup. Nah, itu karena nuklirnya itu di dalamnya elektronnya itu masih tetap bergerak terus-menerus dengan menggunakan daya yang sangat rendah, tapi elektron itu bergerak terus-menerus hingga menghasilkan listrik. Sedangkan untuk chemical, energi-energi yang berasal dari kimiawi, contohnya misalnya tadi bahan bakar fosil atau baterai. Nah, baterai ini macam-macam sekarang, ada baterai litium, baterai polimer, ataupun misalnya menggunakan baterai fuel cell, menggunakan sel, ataupun sekarang juga ada baterai-baterai menggunakan hidrogen. Nah, selain energi, ternyata air itu menjadi sumber energi atau sumber kehidupan yang sangat penting. Nah, ini ya, yang ironi yang saya angkat di sini adalah di muka bumi kita itu sekarang setidaknya ada 98% air di permukaan bumi kita itu didominasi oleh air laut, 98%. Dan kurang dari 1% ini sampai ya, 98 itu sampai dengan. Ini 0,8% atau kurang dari 1%-nya itu hanya air bersihnya saja di seluruh dunia. 0,8% itu bahkan 65% dari 0,8% itu digunakan untuk industri. Sisanya 35-nya itu digunakan oleh manusia sebagai kehidupan sehari-hari. Ini makanya dari itu kenapa harus dibilang hematlah penggunaan air bersih. Terus jangan membuang-buang air bersih. Nah, itu karena 0,8% di seluruh bumi. Sisanya itu adalah dalam bentuk es atau glacier. Itu yang membeku di permukaan bumi bagian atas maupun bagian bawah, kutub utara maupun kutub selatan. Semakin ke sini, pemanasan global semakin terjadi. Kandungan dari fresh water itu semakin menurun. Semakin menurun karena penambahannya air laut. Air laut semakin tinggi, kemudian fresh water jadi semakin berkurang. Terus ice menjadi semakin banyak yang meleleh. Ini ya. Ini juga mau menunjukkan hubungan dengan pemilihan bahan bahwa perlunya pada saat pembuatan atau produksi ataupun manufaktur material perlu dilakukannya penting ya untuk dilakukannya proses pelapisan. Bisa dilihat hampir semua aspek hubungan dengan air itu pasti dengan air laut. Pasti kemungkinan terjadinya oksidasi yang sangat tinggi. Maka dari itu perlu adanya pelapisan yang tahan terhadap
korosi, terutama untuk korosi yang disebabkan oleh air laut. Ini adalah satu contoh case study yang berhubungan dengan life cycle dan emisi. Ini sebagai contoh adalah mesin cuci, di mana mesin cuci ini terdiri dari 4 tahap hidupnya atau siklus hidupnya. Yang pertama adalah pembuatan material-material dasar, yang kedua adalah produk manufaktur atau pembuatan produk, baik itu manufacturing dan assembling. Dan ketiga adalah penggunaan produknya, itu digunakan oleh user ya. Dan keempat adalah disposal pada saat mesin cuci ini mengalami kerusakan atau mengalami tidak dapat digunakan lagi oleh customer. Nah, di sini selain life cycle-nya itu juga ada emission, di mana di sini ada resource, di setiap tahapan di sini ada resource dan emission. Di mana resource di sini adalah faktor inputnya atau in-nya. Itu faktor inputnya adalah misalnya di sini biji besi ataupun biji dari copper atau dari tembaga, terus kemudian dari butuh bahan bakar untuk pembuatannya, untuk polimer produksinya. Nah, barang-barang yang dipakai tadi masuk ke tahap yang kedua atau life cycle yang kedua, itu produk manufaktur. Yang tidak digunakan itu masuk ke emission. Di sini ada out. Itu sehingga emissionnya menghasilkan tadi karbon, menghasilkan material-material sisa ataupun hal yang lainnya. Kemudian produk manufakturnya setelah yang digunakan tadi, yang biji-biji tadi, kemudian dibentuklah steel-nya itu, copper-nya itu, gelasnya itu menjadi bagian-bagian part di dalam mesin cucinya ini. Apakah dari kacanya atau misalnya dari steel-nya itu untuk bagian dalamnya, untuk yang roll-nya, terus copper-nya itu atau tembaganya itu untuk di kabelnya, atau rubber untuk penahan seal-nya, polimernya untuk bagian bodinya, dan lain-lain. Nah, resources-nya di sini sama, ini ada in, kemudian di sini ada out lagi, menghasilkan emisinya. Emisinya tadi apakah ada material yang terbuang, apa dapat di-recycle, atau jejak karbonnya. Kemudian selanjutnya digunakan untuk resource yang selanjutnya, penggunaan produk. Penggunaan produk itu menggunakan sudah pasti air, ada deterjen, dan energi listriknya. Dari hasil ini ternyata menghasilkan emisi lagi, yaitu air yang terkontaminasi dengan deterjen tadi atau dengan bahan-bahan lain atau air kotornya. Terus kemudian di sini juga ada panas atau listrik yang terbuang. Dari sini menghasilkan, setelah tidak digunakan, itu menghasilkan produk disposal yang akan dibuang, sehingga membutuhkan transportasi pengangkutan dan juga untuk pembongkarannya di assembling. Di mana pada proses ini mengalami emisi juga, yaitu material yang terbuang tadi atau material yang dibuang ke landfill atau ke tempat pembuangan sampah ya. Nah, ini ada penjelasan. Ini untuk material lingkungan itu dibagi dengan dua, yang satu eco audit dan desain. Material desain. Material desain di sini kalau karena kita di bidang material, di sini ada penjelasan adalah misalnya untuk minimasi atau minimalkan massa dari produk, atau minimalkan jumlah dari produk. Jangan terlalu banyak komposisi produknya misalnya. Makanya kita kenal dengan design for manufacturing dan design for assembly. Kemudian embodied energy. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membuat material itu atau membuat produk itu. Dan di sini adalah minimalkan karbon yang dihasilkan dari proses pemprosesan materialnya itu. Nah, ini dikhawatirkan bukan hanya minimalkan, tapi misalnya maksimalkan. Maksimalkan penggunaan, maksimalkan life cycle-nya atau umurnya. Maksimalkan misalnya kualitasnya, itu juga bisa. Yang penting adalah untuk menunjang material yang respect atau material yang ramah terhadap lingkungan. Nah, di sini ada manufaktur, ada transport, ada penggunaan, dan ada disposal yang dibuang. Nah, untuk yang material di sini juga digunakan perlunya ada pemilihan atau select terhadap material-material yang tidak berbahaya. Seperti yang kita kenal, misalnya ada dulu di baterai ada
bahan merkuri, wah itu bahaya katanya. Kemudian muncul baterai yang aman, non merkuri saat ini. Atau material-material yang toksik saat ini adalah di produk-produk polimer, adanya BPA. BPA itu adalah kalau kalian misalnya di botol-botol plastik yang tidak ada BPA itu kalau diisi air atau terutama air panas dan air dingin itu ada partikel-partikel yang menempel pada air sehingga menyebabkan partikel-partikel yang memicu sel kanker ya. Itu juga material berbahaya atau material-material berbahaya yang lain yang kira-kira berbahaya bagi penggunaannya oleh manusia. Kemudian ada recycle tadi material, apakah ini bisa di-recycle atau misalnya bisa terurai berapa tahun. Nah, itu juga perlu dipikirkan pada saat aspek material desain. Ini sebagai contoh yang faktor yang tadi ini ada yang contoh yang pertama adalah untuk kendaraan udara. Kendaraan udara ya di sini contohnya misalnya pada saat energi yang digunakan untuk penggunaannya sehari itu lebih banyak dibandingkan dengan pembuatan material, pembuatan manufaktur maupun transport pembawaannya. Transportasi darat untuk mobil keluarga ternyata energi yang dihasilkan untuk proses penggunaan itu lebih besar dibandingkan dengan material, pembuatan material dan manufakturnya. Jadi maksudnya adalah kalau material itu adalah untuk pembuatan proses materialnya dari biji menjadi logam. Kalau manufaktur itu dari proses pembuatannya, misalnya proses stamping, proses forging, transportasi pengangkutan, misalnya dari produksi ke customer. Kalau use itu penggunaan sehari-hari. Penggunaan sehari-hari misalnya untuk bensinnya, untuk listriknya, untuk AC-nya. Nah itu energi yang dihasilkan, yang dibutuhkan itu besarnya di sini, di use penggunaan. Ini ada contoh untuk kulkas, refrigerator, kemudian berbeda dengan yang di sini, kalau misalnya bentuknya bukan produk tapi parkir di mall misalnya, nah ini ternyata materialnya membutuhkan material yang energi pemrosesan material yang sangat besar. Berbeda dengan yang tadi penggunaannya sangat rendah karena energi yang dihasilkan, energi yang dibutuhkan untuk parkiran kan hanya lampu palingnya. Ini kemudian contohnya yang di rumah pribadi maupun untuk yang di karpet. Nah, di sini ada polimer recycling. Jadi kalau kalian contoh di material-material polimer yang tahan lingkungan, apakah bisa di-recycle atau tidak, itu kalian cek di bagian bodinya atau di bagian bawah botol atau bagian kemasannya itu ada keterangan seperti ini. Kalau yang tandanya 1, di sini, yang satu ini biasanya digunakan untuk PET atau polyethylene tetralat. Kalau ini high definition polyethylene, yang 2 ini untuk PVC, polyvinyl karbonat, ini low density, polyethylene, polypropylene, polystyrene, dan ini untuk material lain, yang 7 ini material lain yang tidak terangkum dalam 1-6 itu. Ini boleh dimasukkan ke dalam yang 7. Contohnya misalnya ada material ABS misalnya. Atau misalnya material epoksi misalnya itu bisa dilihat ini 7. Ibarat artinya material ini dapat di-recycling kembali. Pak, apakah semua produk polimer itu bisa di-recycling? Belum tentu. Belum tentu semua produk polimer bisa di-recycling tergantung dari kondisi dan tipenya. Oke, yang pertama adalah tipe. Tipe polimer itu ada 2, termoplastik dan termostat. Termoset. Termoset ini tidak bisa kita recycling. Contohnya kayak material plastik, misalnya di kita ada melamin ya. Kalau ada piring atau mangkok yang melamin, nah itu tidak bisa di-recycle. Itu bahkan harus dihancurkan dan dipikirkan bagaimana pemusnahannya. Kalau yang untuk termoplastik seperti yang ini, nomor 1-6, atau material lainnya yang tergolong termoplastik itu dapat di-recycling kembali. Nah, di bawah ini yang tandanya biru, ini ada simbol di bawahnya adalah PPTD20, yaitu terdiri dari polipropilen dan TD 20%. TD-nya itu adalah top powder atau serbuknya. Serbuk tambahan 20% untuk 80% sisanya misalnya untuk polipropilen. Nah, sedangkan yang di sini ada PC, ABS, dan fiber. Nah, di sini PC itu polikarbonat, ABS, dan fiber
ini adalah campuran dari 3 ini. Jadi ini bisa di recycling walaupun di dalamnya terdiri dari 3 bagian. Nah, ini sebagai contoh dari ada tabel material family, dan kolom kedua adalah untuk produk-produk utamanya, dan ini untuk produk-produk dari penggunaan ketiga yang biasanya tidak digunakan. Nah, yang dimaksud adalah metal bisa digunakan untuk steel, aluminium, dan lain-lain. Tetapi yang di sini bisa digunakan juga aluminium itu untuk aluminium foil. Jadi hasil recyclingnya bisa digunakan untuk lembaran atau kertas-kertas aluminium foil ya yang berbentuk lembaran. Begitu juga dengan hal yang lainnya. Nah, ini slide terakhir itu mengenai tantangan dan peluang. Di sini di bagian tengah itu ada yang harus kita lakukan, yaitu menganalisis masalah. Bagaimana analisis masalahnya itu adalah masalah yang di lingkungan atau masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, masalahnya apa saja? Yaitu masalah yang ada, anggap misalnya yang ada tantangannya, yaitu yang di sebelah kiri yang ini. Nah, sedangkan untuk solusinya itu menggunakan kesempatan atau potensi yang kita dapat, yaitu didefinisikan yang di sebelah kanan ya. Di mana tujuannya adalah untuk membuat material and design yang ramah misalnya terhadap lingkungan, terhadap kebutuhan masyarakat dan lain-lain, sehingga muncullah yang namanya produk yang sama sekali baru atau produk yang redesign. Nah, di sini ada penjelasan tantangannya apa saja. Misalnya ini adalah ledakan dari penduduk tadi secara eksponensial. Dalam beberapa puluh tahun, 80 tahun, itu mencapai penambahannya sekitar 6 miliar manusia. Itu sangat luar biasa. Dunia menjadi semakin sesak ya, sempit. Kemudian ada global warming, tadi peningkatan temperatur, terus ada pencairan es, naiknya sea level atau permukaan laut. Terus di sini juga energi yang dibutuhkan menjadi sedikit dari segi air dan tanaman, dari segi air dan makanan. Nah, di sini juga tanah juga semakin sulit ya, banyak yang tanah yang terdegradasi, tanah yang tidak bagus. Nah, ini juga karena faktor terorisme atau national security. Maksudnya adalah akibat dari lonjakan penduduk makin banyak, berarti lapangan pekerjaan sedikit, berarti banyaknya pengangguran. Pengangguran banyak mengakibatkan banyaknya kriminalitas. Kriminalitas menjadi semakin mengganggu keamanan nasional, itu maksudnya. Nah, bagaimana dengan opportunity? Opportunity atau peluang di sini adalah setidaknya kita harus membuat yang namanya predictive modeling. Predictive modeling adalah model-model yang diprediksi ke depannya untuk menghadapi dari tantangannya itu. Contohnya misalnya pada saat ledakan penduduk, bagaimana kita untuk memenuhi konsumsi makanannya. Dalam 10 tahun ke depan, produksi makanan harus meningkat jadi sekian. Nah, itu bagaimana, apakah membuat makanan yang sintetis, atau misalnya makanan sedikit tapi banyak, tapi kenyang, atau misalnya produksi padinya itu biasanya setahun sekali, sekarang jadi setahun 3 kali, bagaimana caranya. Nah, itu didukung dengan namanya advance science dan teknologi. Jadi perkembangan teknologi, ilmu dan teknologi. Nah, itu tugas kita sebagai teknik. Kalau ada permasalahan yang tantangan tadi, kita harus memikirkan solusinya. Kekurangan air, kita buat beberapa penelitian tentang desalinasi, yaitu atau proses penyaringan dari air laut itu menjadi air bersih yang siap, air tawar yang siap untuk minum. Itu ada mahasiswa saya juga ada yang meneliti tentang itu. Jadi untuk mesin untuk desalinasi, jadi air laut, dimasukkan air laut kemudian menjadi air bersih. Itu juga untuk salah satu untuk krisis dari air. Atau misalnya menanggulangi global warming yang tadinya menggunakan freon tidak aman bagi ozon, diganti dengan freon yang aman. Terus di sini ada ekonomi carbon free. Jadi untuk
energi-energi yang bebas dari karbon, hidrokarbon, dan meningkatnya kemakmuran dari negara. Nah, ini yang di sini yang dimaksud adalah negara-negara yang menyerap karbon terendah, negara yang menghasilkan karbon terendah, dan negara-negara yang memberikan kontribusi penyerapan karbon tertinggi. Contohnya misalnya Indonesia, karena hutannya banyak, jadi jantung dunia ya, hutan dunia, itu bahkan PBB memberikan bantuan dana untuk Indonesia untuk pelestarian hutan, sehingga penyerapan dari karbon dioksida atau hidrokarbonnya itu menjadi semakin baik atau dipertahankan. Atau beberapa negara yang sama sekali tidak menggunakan bahan bakar fosil, itu bahkan diberikan reward atau bantuan untuk peningkatan dari energi baru dan terbarukannya itu. Nah, yang berikutnya adalah pentingnya adanya ekonomi digital. Ekonomi digital ya semuanya digitalisasi ya. Yang tadinya kita pemilihan material yaitu trial dan error, diuji tarik, uji tekan, uji impact. Nah, sekarang udah ada simulasi software. Jadi sebelum dilakukan percobaan, kita lakukan dulu simulasi software. Simulasi mana yang memenuhi kriteria. Jadi tidak ada material yang terbuang. Atau misalnya pada saat pencatatan, laporan, semuanya bentuk digital. Jadi tidak ada yang berbentuk kertas. Itu juga salah satu dari industri 4.0 ya, big data. Atau misalnya pada saat big data ini digunakan untuk memproduksi produk yang baru, itu bisa dianalisis dulu. Kita menggunakan parameter produksi yang cocok itu apa. Jadi tidak serta-merta langsung dilakukan uji coba, dilakukan di mesin. Jadi kita harus lakukan tadi selain simulasi adalah melakukan big data parameter produksi yang sesuai atau yang efektif dan efisien. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Bagi yang belum screenshot, silakan di screenshot. Kita ada waktu sampai jam 9. Boleh nanti tanya jawab. Pukul 8.50 kita akan buka untuk sesi presensi ya. Ini sudah saya stop share. Silakan yang mau bertanya sambil menunggu 8.50 kita akan presensi. Oh, Pak. Ya, Putut. Ya, tadi saya mau screen. Belum. Oke. Sorry. Ya, kalau bisa screenshotnya itu kalian lakukan pada saat tadi ya, pertengahan perkuliahan. Jadi jangan setelah saya selesai baru screenshot. Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan yang bertanya atau ada yang mengkonfirmasi dari isi materi ini. Materi sudah saya share di YouTube ya, atau penjelasannya nanti, penjelasan tugas nanti ditambahkan di blog saya. Gimana? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Tentang nuklir. Ya. Tadi kan nuklir itu ada pergerakan partikel yang cepat yang mengakibatkan gesekan dan menghasilkan panas lalu menghasilkan listrik ya, Pak. Lalu apa yang menyebabkan nuklir itu meledak, Pak? Yang biasanya terjadi pada senjata nuklir, Pak. Oke. Sebentar. Ada lagi, Putut? Sudah? Oke. Jadi nuklir itu betul ya tadi elektron atau partikel-partikelnya bergerak terus, tetapi tidak mengalami gesekan. Jadi partikelnya itu dalam bentuk elektron. Jadi elektron yang bergerak di dalam. Jadi semakin dia bergerak, dia menghasilkan listrik. Listriknya itu menghasilkan panas. Itu yang dimaksud saya tadi. Terus bagaimana dengan nuklir itu bisa meledak? Nah, perputaran dari elektron itu, elektronnya banyak yang berputar ya, dan itu perputarannya sangat cepat sekali, bahkan tidak terlihat oleh mata kita. Maka dari itu, pada saat ada kebocoran pada fusi nuklir atau misalnya
penanganan nuklirnya tidak sesuai, nah itu bisa menjadi ledakan. Contohnya adalah pada saat waktu di Jepang, tsunami Jepang, itu nuklirnya itu meledak. Meledak yang disebabkan oleh tsunami. Kenapa Pak tsunami? Karena untuk penempatan fusi nuklir itu harus benar-benar misalnya harus benar-benar tegak lurus atau sejajar dengan dengan permukaan bumi misalnya. Tidak boleh miring 1 derajat pun. Nah, maka dari itu pada saat ada tsunami itu konstruksi penahannya itu goyah, itu miring. Nah, itu putaran elektronnya itu jadi terganggu sehingga dia meledak. Nah, putaran elektron yang banyak itu, yang berjutaan atau bahkan bermiliaran, itu saling bertabrakan, akhirnya dia meledak. Nah, itu yang menyebabkan penanganannya, yang penting adalah penanganan yang sesuai. Kenapa Jepang berani untuk nuklir? Padahal Jepang adalah negara yang sering sekali terjadinya gempa ya. Bahkan karena itulah alasannya kenapa bangunan rumahnya itu tidak dari tembok, tapi dari kayu, bahkan ada di bawahnya ada desain rumahnya itu ada desain untuk peredam getaran dari gempa bumi. Nah, itu juga sama di bagian nuklir, itu juga sama dia di proses manufaktur dan konstruksinya itu dikasih redaman. Jadi pada saat ada gempa bumi itu tahan, dia aman. Ternyata meledaknya itu dari bencana yang tidak diduga ya, tsunami. Tsunami itu tidak diduga yang luar biasa besar, sangat besar sekali, sehingga masuk ke dalam tempat penyimpanan nuklirnya itu. Jadi sebenarnya meledaknya itu gara-gara tadi faktor-faktor yang tidak boleh dilanggar. Seperti tadi ya, kesejajaran, tidak boleh adanya anomali atau kebocoran dan lain-lain. Itu yang menyebabkan tadi meledak. Jadi sebenarnya kalau hal itu tidak terjadi, itu sebenarnya nuklir aman-aman saja. Cuman memang pada saat nuklir itu beroperasi, itu memang harus disimpan di ruangan yang tahan terhadap radiasi. Khawatir radiasinya itu terkena manusia atau operatornya. Seperti yang kita ketahui di Ukraina itu pernah terjadi ledakan nuklir Chernobyl ya. Si Chernobyl itu bahkan sampai sekarang belum ada penanganan dari pihak Rusia. Bahkan di daerah-daerahnya, daerah yang ledakan nuklirnya itu sekarang jadi kota mati ya. Bahkan tanamannya itu mati, tanahnya mati, semuanya terkendala. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, silakan. Atau gimana? Kalau yang di rudal Pak, rudal kan bergerak tuh Pak. Ya, di rudal juga kan ada rudal yang menggunakan nuklir. Jadi pada saat rudal yang berfusikan nuklir itu dilepaskan, otomatis pada saat dia menyentuh tanah atau berbenturan dengan objek lain atau pesawat atau lain, itu kan dia meledak, otomatis keseimbangan di dalam fusi nuklirnya menjadi terganggu. Otomatis di dalamnya yang elektron nuklirnya itu dia meledak. Nah, itu bahkan bisa dibilang bisa meledakkan satu kota ya, Nagasaki dan Hiroshima. Itu sangat luar biasa. Itu pun rudal nuklir yang tahun 1945 ya. Mungkin sekarang lebih canggih lagi, katanya beberapa negara yang sudah mengembangkan nuklir jarak jauh katanya. Misalnya dari negara ini itu bahkan kalau dulu misalnya diklaim katanya Korea Utara dapat mengirimkan itu hanya ke Asia saja. Ternyata sekarang Korea Utara sudah mengembangkan nuklirnya itu bahkan ke seluruh dunia. Jadi bisa menembakkan kemana aja. Bahkan Indonesia tinggal pencet ketembak nuklirnya itu. Kalau yang dulu kan diturunkan harus dari atas pesawat saja. Kalau sekarang bahkan katanya rudalnya dari negaranya itu tembak, hancur negaranya itu. Bisa seperti itu. Makanya yang menyebabkan kehancuran bumi ya sebenarnya dari manusia itu sendiri. Oke, silakan ada lagi. Sudah Pak, terima kasih. Oke,